siang, Bu Selamat Sri. siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Astung kali Kabar sehat. sehat, Bu. Luar biasa, Ibu. Semangat sekali hari ini karena bertemu Ibu. Baik, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching, di mana pada kegiatan ini kita akan melalui 3 tahapan, yaitu tahapan pra-observasi, tahapan observasi, dan tahapan pasca observasi. Baik, sekarang ini kita masuk pada tahap pra-observasi. Pada tahap ini ada beberapa pertanyaan ini yang ingin saya ajukan pada Bu Agung selaku coach yang nantinya akan akan melakukan percakapan coaching kepada Bu Ami. Siap Bu Sri. Bagaimana Ibu? Siap Bu Sri, siap. Baik. Ya, untuk pertanyaan yang pertama nih Ibu, kompetensi inti coaching mana yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Dari 3 kompetensi inti itu, saya mau mengembangkan yang presence, Bu, yang kehadiran penuh. Baik, yang kehadiran penuh ya Ibu ya. Betul. Baik, bagaimana penilaian Ibu terhadap kompetensi yang akan Ibu kembangkan tersebut? Dalam hal ini kehadiran penuh Ibu. Baik Bu Sri, jadi menurut saya itu sering sekali mengalami kesulitan untuk bisa hadir penuh dalam proses coaching tersebut, karena saya gampang sekali terdistrak oleh hal-hal baik itu yang saya pikirkan, mungkin ada hal-hal lain yang saya pikirkan, kemudian hal-hal di luar diri saya, mungkin lingkungan, sehingga saya menjadi kurang fokus. Nah, di saat itulah saya merasa saya tidak bisa hadir penuh pada saat coaching itu, Bu. Baik, karena adanya kesulitan kehadiran penuh oleh Bu Agung, kira-kira apa indikator keberhasilan bahwa Ibu sudah berhasil mengembangkan kompetensi ini? Indikator keberhasilan yang bisa saya sampaikan setelah saya melaksanakan proses coaching itu, tentunya saya bisa hadir penuh, Bu. Saya bisa hadir penuh, saya bisa menangkap apa yang disampaikan oleh coach saya, sehingga saya bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach dalam mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan oleh coach tersebut, Ibu. Baik, Ibu. Lalu strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk memaksimalkan pengembangan kompetensi tersebut, Ibu? Strategi yang akan saya lakukan untuk mengembangkan kehadiran itu adalah saya harus berkonsentrasi penuh, Bu. Berkonsentrasi penuh, memaksimalkan daya yang ada di diri saya, utamanya memfokuskan pada apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian nanti saya juga harus mampu mendengarkan secara aktif, memberi respon secara aktif apa yang disampaikan oleh coach, dan juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya tidak akan kehilangan arah dari apa yang disampaikan oleh coach itu. Mungkin seperti itu, Bu, yang bisa saya sampaikan strateginya. Baik, Ibu. Ya, untuk mengembangkan kompetensi inti dari coaching ini, silahkan Ibu Agung melakukan pertanyaan-pertanyaan coaching pada Bu Ami dalam kegiatan percakapan coachingnya. Silahkan, Ibu. Terima kasih, Bu Sri. Baik, selamat siang, Bu Ami. Selamat siang, Bu Agung. Oke, bagaimana kabarnya Ibu pada hari ini? Kabarnya sangat baik, luar biasa. Oke, jadi seperti yang kita diskusikan, Bu Ami ya, sebelumnya kita berencana bahwa pada hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar. Seperti itu. Baik, Bu. Betul sekali. Jadi, terima kasih Bu Agung telah meluangkan waktunya, Bu ya. Sama-sama, Bu Ami.
Baik Bu Ami, kita punya waktu sebentar, sebenarnya ini sekitar 10 sampai 15 menit. Mari kita maksimalkan waktu yang ada Bu Ami dulu. Baik. Nggih. Jadi hal apa yang kiranya mau Ibu sampaikan pada diskusi kita hari ini? Baik Bu, jadi ingin menyampaikan terkait kondisi saya akhir-akhir ini ya, terkait tugas tambahan saya di sekolah selaku pembina PMR. Oke, saat ini Ibu sebagai pembina PMR. Bisa Iya. Ibu Ami sampaikan secara detail bagaimana kondisinya Bu Ami? Baik Bu, jadi begini Bu, jadi saya kemarin ya sempat di forum rapat itu menggagas sebuah kegiatan akhir tahun berupa perkemahan. Nah ini berkolaborasi dengan Ekstra PMR, Pramuka, dan PKS. Nah mengingat jumlah siswa kami yang semakin berkurang, nah jika masing-masing ekstra itu mengadakan perkemahan sendiri, maka saya nilai itu akan menghabiskan banyak dana, kemudian keterlibatan waktu dan juga perencanaan yang perlu berulang kali karena PKS, PMR, dan Pramuka jadinya 3 kali kerja gitu lah Bu ya. Nah saya menyarankan untuk di forum rapat itu kepada forum, kebetulan di situ ada kepala sekolah, jadi saya mengajukan bagaimana kalau misalnya kita join saja, jadi kita berkolaborasi antara 3 ekstra itu dan kita melaksanakannya di akhir semester nanti ketika rapotan kelas selesai. Nah kemudian hal itu mendapat sambutan baik oleh kepala sekolah. Nah namun hal menantangnya di sana, Bapak Kepala Sekolah yang saya ajukan pertama itu rencananya saya mengajukan perkemahan itu dilaksanakan di sekolah karena seperti apa yang sudah saya lakukan sebelumnya gitu. Namun Bapak Kepala Sekolah memberikan lampu hijau, silakan lakukan itu di luar sekolah bagaimana agar jika tidak kegiatannya tidak monoton, tidak hanya di sekolah saja. Nah namun di situ Bu letak kegalauan saya. Apa nih yang saya harus lakukan? Bagaimana saya? Nah, ketika kegiatan itu biasanya saya lakukan di sekolah, namun sekarang ditantang lah istilahnya oleh Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan kegiatan itu di luar sekolah. Jadi saya masih gamang ke depannya. Seperti apa nih? Karena ini pertama kalinya saya kegiatan di luar begitu Bu. Baik, jadi Bu Ami di sekolah menggagas kegiatan bersama ya antara ekstra PMR, Pramuka, dan PKS. Kemudian mendapat lampu hijau dari Bapak Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan ini, dan biasanya Bu Ami melaksanakan kegiatan di sekolah, sekarang ditantang untuk melaksanakan kegiatan di luar sekolah. Nah justru ini yang menjadi kekhawatiran Bu Ami akan seperti apa kegiatannya nanti gitu, karena ini baru ya bisa dibilang pertama kali lah Ibu menghandle kegiatan di luar sekolah seperti itu. Betul sekali Bu. Baik, jadi dari percakapan singkat ini apa nih yang Bu Ami harapkan di akhir sesi nanti Bu Ami? Sebenarnya sih saya menginginkan ya Bu ya kegiatan ini berlangsung dengan baik, kemudian tanpa hambatan, kemudian intinya sukses lah dan tidak mengecewakan Bapak Kepala Sekolah seperti itu Bu. Oke, baik Bu Ami. Boleh Bu Ami ceritakan kegiatan sukses yang Ibu Ami harapkan itu seperti apa Bu Ami? Oke, jadi suksesnya itu ada 3 saya kategorikan menjadi 3 poin ya Bu ya. Suksesnya dari segi perencanaan, kemudian dari pelaksanaan, dan juga nanti dari segi pelaporannya karena itu sedikit tidaknya melibatkan dana BOS di sana Bu ya. Nah kemudian karena sekarang adalah tahap perencanaan, jadi kalau dari segi perencanaan kegiatan ini sih sudah saya rancang ya 2 hari 1 malam. Nah kemudian kegiatan ini menggabungkan 3 materi esensial dari masing-masing ekstra. Nah kemudian akan
sampaikan kepada keseluruhan panitia, ke keseluruhan peserta. Jadi pesertanya ada PMR, ada pramuka, dan juga ada PKS nanti di situ. Jadi masing-masing materi esensial akan disampaikan di sana dan semua siswa mendapatkannya. Nah, kemudian selanjutnya ada kegiatan outbound, kemudian puncaknya itu adalah kegiatan pelantikan. Nah, pelantikannya ini kembali ke posnya masing-masing, ke PMR, ke pramuka, dan ke PKS, karena mereka memiliki sedikit ciri khas yang agak sedikit berbeda, jadi tidak bisa disatukan ketika pelantikannya. Oke lah, kalau materi mereka boleh kita sampaikan sama-sama materinya. Pramuka dapat materi PKS, PKS dapat materi PMR juga sama. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu untuk teknis pelantikannya, nanti kembali ke masing-masing. Nah, seperti itu gambaran awalnya. Namun masalahnya selanjutnya kami belum rancang memilih tempatnya di mana. Kemudian tempat belum kita pilih di mana, kemudian tentunya itu akan perlu melakukan survei ya Bu ya. Kemudian untuk kami adakan sebelumnya, kenapa saya mengajukan diadakan di sekolah, karena ini mengingat bulan Desember, jadi hujan mulai turun. Nah, kemudian untuk menghindari adanya masalah lanjutan dari situ, makanya saya usulkan di sekolah. Namun Bapak Kepala Sekolah berkeinginan lain dan berharapan itu dilaksanakan di luar, seperti itu Bu Agung. Oke, baik Bu Ami. Jadi sukses menurut Bu Ami yang bisa digambarkan adalah terdiri dari 3 poin Bu Ami nggih, yaitu di tahap persiapan, kemudian pelaksanaan sampai di pelaporan. Kemudian dari kegiatan secara umum dengan menggabungkan ketiga materi esensial di masing-masing ekstra itu mungkin tidak ada masalah gitu. Nah, yang menjadi masalahnya menurut Bu Ami karena ini dilaksanakan di luar sekolah. Kalau di sekolah kan tidak masalah gitu karena sudah pasti tempatnya di sekolah. Nah, ini karena kegiatannya di luar sekolah, Bu Ami masih kesulitan dalam menentukan tempat Bu Ami nggih? Ya. Oke, masalah tempat. Nah, kira-kira adakah yang bisa membantu Bu Ami ini untuk masalah tempatnya ini Bu Ami, yang sudah terbiasa berpengalaman kegiatan di luar sekolah misalnya? Oke, baik Bu. Jadi ada Bu, sepertinya ada Pak Kade selaku pembina pramuka tentunya, dan juga ada Pak Dewa yang juga pembina PKS Bu. Oke, jadi untuk tempat tidak masalah Bu ya, karena ada pembina lain yang bisa membantu Ibu. Oke, selain tempat, Ibu ada lagi tidak kira-kira hal-hal teknis lain yang kemungkinannya mengkhawatirkan Ibu juga, menjadi pikiran Ibu juga? Ini sih Bu ya, kemarin kan sudah pernah rapat awal. Jadi di rapat awal itu kita baru menentukan sejauh mana kegiatannya di sekolah. Namun ketika diajukan ke kepala sekolah, tempatnya tempatnya direvisi. Artinya ketika kita diberikan tantangan seperti itu, saya belum bertemu lagi dengan pembina pramuka dan juga pembina PMR-nya, PKS-nya itu. Jadi saya belum dapat bertemu, jadi belum bisa meyakinkan apakah benar-benar mereka bisa membantu seperti itu, Bu. Oke, jadi Ibu sudah punya rencana ini untuk meminta bantuan rekan yang lain, tapi ternyata sampai saat ini Ibu belum menghubungi mereka, jadi Ibu belum bisa menentukan apakah mereka bisa atau tidak, berhasil tidak kegiatan ini. Nah, kalau seperti itu, kira-kira nih kapan Ibu bisa berkoordinasi dengan rekan Ibu yang Ibu sampaikan tadi bisa membantu itu? Oke Bu, untuk dukungannya itu mungkin saya akan melakukan rapat koordinasi lanjutan ya Bu ya, terkait bagaimana rencana, kemudian persiapannya seperti apa, kemudian membentuk kepanitiaan mungkin ya di situ. Nah, mungkin setelah minggu-minggu inilah Bu ya, karena di sekolah itu masih akan ada kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah, setelah itu masih ada persiapan untuk rapotan. Nah, mungkin di sela-sela ketika saya sudah selesai melakukan input raport barangkali, nah saya akan mempertemukan rekan-rekan dan juga nanti siswa yang bisa saya ajak terlibat sebagai panitia dalam kegiatan tersebut nantinya. Oke, baik Bu Ami. Secara umum Bu Ami sudah mampu
merencanakan seperti apa kegiatannya. Bu Ami juga sudah mempunyai konsep yang jelas tentang apa dan bagaimana, kemudian kendala masalah tempat. Bu Ami juga sudah sebenarnya mempunyai rekan yang bisa membantu. Bu Ami juga sudah merencanakan kapan itu akan dilaksanakan. Nah, kira-kira kalau seperti itu, apa nih yang bisa Bu Ami simpulkan dari kegiatan ini? Mungkin kalau ada hal-hal yang masih kurang dari Bu Ami bisa disampaikan. Baik, mungkin hal-hal yang masih kurang tadi itu setelah kami rapat, nah terbentuk kepanitiaan, mungkin di situ akan dibagi ya tugasnya apa saja, sehingga panitia ini bekerja dengan tugasnya masing-masing. Nah, setelah itu saya dapat simpulkan dari pertemuan ini, jadi setelah berbincang bersama Bu Agung, saya menjadi apa ya, lebih terarah, kemudian menemukan strategi apa yang saya akan lakukan terkait persiapan ya, persiapan dari kegiatan perkemahan yang saya gagas ini. Seperti itu, Bu. Oke, ide bagus itu Bu Ami. Jadi kapan nih kira-kira Bu Ami mau merealisasikan rencana tadi, Bu Ami? Oke, untuk membentuk panitia dan sekaligus rapat Nike, mungkin yang melakukan karena ini hari Sabtu, besok hari Minggu, mungkin hari Senin ya. Saya akan menghubungi, kebetulan saya sudah membentuk grup WA-nya, nanti saya akan berikan pengumuman di grup WA-nya, kemudian kami akan bertemu hari Senin terkait membicarakan ini ya, jadi membentuk kepanitiaan, kemudian melakukan segala persiapan yang kami akan lakukan terkait kegiatan tersebut. Baik, luar biasa sekali Bu Ami. Nah, sampai di titik ini apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan ini, Bu Ami? Baik, jadi yang sudah dapatkan yaitu mendapatkan bagaimana gambaran ya, yang tadinya saya masih merasa khawatir apa yang perlu saya lakukan dan bagaimana dengan siapa saya berkoordinasi. Jadi di sini di akhir percakapan ini saya sudah mendapatkan sesuai harapan. Jadi saya sudah tahu dengan siapa akan berkoordinasi, kemudian melakukan apa setelah itu, kemudian perencanaannya jadi jelas. Jadi tinggal menunggu realisasi saja nanti. Seperti itu. Oke, baik Bu Ami, tampaknya Bu Ami sudah mempunyai gambaran langkah apa yang selanjutnya akan Ibu Ami sampaikan, Bu Ami lakukan. Jadi seperti saya sampaikan tadi, waktu kita terbatas Bu Ami untuk melaksanakan percakapan ini. Saya tunggu informasi dari Bu Ami dari perkembangan rencana yang sudah Ibu lakukan. Jadi kapan nih kira-kira Bu Ami bisa merealisasikan, kita bisa bertemu kembali untuk membicarakan perkembangan dari rencana Ibu tadi. Oke, baik Bu. Nah, mungkin langsung saja nanti ketika setelah selesai perencanaan, saya lakukan dulu kegiatannya. Setelah pelaksanaan kegiatan, baru kita bertemu kembali sebagai ajang refleksi juga Bu ya, sejauh mana apa yang saya sudah lakukan. Seperti itu Bu. Oke, saya tunggu informasi dari Bu Ami, nggih. Oke. Ya, siap Bu. Baik Bu Ami, untuk diskusi kita hari ini tampaknya harus kita akhiri saat ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, nggih. Saya tunggu informasi dari Bu Ami. Terima kasih. Selamat bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih Bu Agung. Sama-sama Bu Ami. Sampai jumpa Bu Ami, nggih. Sama Bu Agung. Sama-sama Bu Ami. Sudah Bu Sri. Luar biasa sekali ya percakapan coaching yang Bu Agung lakukan bersama dengan Bu Ami kali ini. Ya, kini tiba saatnya kita memasuki tahap pasca observasi yang tadinya saya sudah melakukan observasi kegiatan coaching percakapan coaching yang Ibu Agung lakukan bersama dengan Bu Ami. Baik, jadi dalam saat pasca observasi ini saya akan mengajukan kembali beberapa pertanyaan kepada Bu Agung.
Gimana Bu Agung? Oke, siap Bu Sri, siap. Baik. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Eh, Kalau saya diminta menilai performa saya tadi, saya sempat ngeblank loh Bu tadi. Di pertengahan menuju akhir itu saya seolah-olah ini apa ya disampaikan oleh coach ini, sempat saya apa namanya, hampir kehilangan momen apa yang disampaikan oleh Bu Ami tadi. Tapi begitu saya sadar bahwa wah, ini apa yang disampaikan, saya kembali lagi secepatnya untuk mengingat-ingat ini tadi di poin akhir yang disampaikan oleh Bu Ami itu apa, sehingga saya bisa memberikan respon yang lebih tepat untuk apa yang disampaikan oleh Bu Ami. Seperti itu Bu Sri. Yang Baik, berarti Ibu sempat blank dan langsung merasa presence di situ ya, kehadiran penuh langsung di saat itu juga Ibu nggih. Baik, luar biasa Bu Agung. Lalu saya akan lanjutkan lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana rencana tindak lanjut Ibu terkait hal tersebut? Ya, tindak lanjut yang bisa saya lakukan, saya harus berlatih terus nih Bu Sri. Saya harus berlatih terus mengembangkan kompetensi inti terutama di presence ini, karena saya merasa memang ini kelemahan dari ketiga kompetensi yang saya miliki. Jadi saya akan berlatih terus untuk mengembangkan kompetensi ini, di samping mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, berarti Ibu akan terus berlatih untuk meningkatkan keterampilan Ibu ya. Siapa yang mungkin akan membantu Ibu dalam mewujudkannya Ibu? Oke, saya terpikir untuk meminta bantuan teman di sekolah. Jadi menurut saya teman saya ini secara tidak langsung sebenarnya sering ketika percakapan itu menggunakan keterampilan coaching ini dalam apa namanya, bercakap-cakap setiap hari. Jadi saya bisa minta bantuan kepada Pak Dije namanya, di samping juga nanti minta bantuan pada Pak Kepala Sekolah untuk lebih memantapkan lagi Bu Sri. Baik, dengan tadi Bu Agung katakan meminta bantuan kepada teman yang sudah secara tidak langsung sudah melakukan percakapan coaching dan juga meminta bantuan juga kepada kepala sekolah. Kapan kira-kira ini Ibu bisa merealisasikannya? Oke, secepatnya sih Bu, secepatnya saya ingin ya dalam percakapan sehari-hari lah. Misalnya dalam 1 minggu itu saya bisa minimal 1 kali. Jadi mulai Senin depan mungkin saya bisa menghubungi beliau untuk membantu saya gitu dalam berlatih melakukan percakapan coaching. Baik, berlatih dan berlatih terus untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan Bu Agung ya. Betul sekali Bu. Baik, luar biasa sekali apa yang sudah Bu Agung lakukan ini. Tidak terasa Bu, kita sudah tiba di penghujung acara ini. Kita sudah melewatkan 3 tahapan tadi, tahap observasi dan pasca observasinya. Jadi pada kegiatan coaching ini saya ucapkan terima kasih atas waktu bahwa ibu-ibu sudah hadir sepenuhnya pada kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Baik, untuk terima kasih Bu. Sama-sama. Untuk pertemuan hari ini di room ini saya akhiri. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.